Batang Toru tidak hanya menjembatani Padang Sidimpuan dan Sibolga saja, tetapi Batang Toru juga telah menjadi pusat industri perkebunan di Tapanuli hingga bulan Mei 1919. Jumlah perusahaan perkebunan atau onderneming sudah mencapai angka 30 buah perusahaan di Tapanuli, di mana sebagian besar berlokasi di Batang Toru. Sebagian yang lain sudah ada yang membuka plantation di Angkola seperti Simar Pinggan dan di Pijerkoling. Perkebunan ini umumnya fokus mengusahakan tanaman karet. Keutamaan Batang Toru di Tapanuli tidak hanya keindahan jembatannya, tetapi juga Batang Toru adalah pusat industri perkebunan di Tapanuli. Batang Toru merupakan pionir dalam perkebunan karet, di mana sebelumnya perkebunan di Batang Toru dan sekitarnya masih membudidayakan kopi dan tanaman-tanaman ekspor lainnya. Ordnaming Hepesong dan Batang Toru adalah yang tertua sejak 1908 untuk perkebunan karet. Perusahaan-perusahaan yang berbasis di Batang Toru juga adalah perusahaan-perusahaan besar. Perkebunan karet di Tapanuli tertua pertama kali dibuka di Hapesong dan Batang Toru. Perkebunan ini awalnya mengusahakan kelapa dan kopi. Perkebunan yang berada di Jalan Pos Padang Sidimpuan Sibolga ini berpusat di Batang Toru. Himpunan Pengusaha Karet Tapanuli Planters Wengi berada di Batang Toru. Perusahaan-perusahaan besar. Setelah selesai kereta api Tapanuli, maka akan memiliki banyak modal transportasi. Masa-masa keuntungan perkebunan karet di Batang Toru dan sekitarnya sebenarnya belum lama mencapai hingga datangnya resesi ekonomi itu Malaysia, bahwa masanya juga melanda perkebunan pantai barat. Perusahaan harus melakukan pemotongan di sana sini seperti bonus tidak dijanjikan lagi. Satu perusahaan dekat pada Sidimpuan Pijerkoling atau Simar Pinggan terpaksa melakukan PHK terhadap administraturnya. Meskipun demikian, beberapa kebun masih mempekerjakan para asisten dan administrasinya dan kadang-kadang harus mengurangi lebih dari separuhnya. Dampak berkelanjutan dari Malaysia adalah bahwa beberapa perusahaan mengalami bangkrut. Beberapa perusahaan harus mengalihkan perusahaan atau plantation kepada perusahaan lain atau investor baru. Hal ini diantaranya yang terjadi ketika Ordnaming Pandorangan milik NFV Holland Tapanuli harus mengalihkan kepada Amsterdam Tapanuli Rubber Culture Mill. Pengaruh krisis Malaysia juga terasa dalam berbagai aspek pembangunan. Boleh jadi dalam hal ini pemerintahan pusat di Batavia merasa perlu untuk membentuk dewan di beberapa daerah tertentu agar pembangunan terus berjalan. Berdasarkan keputusan Departemen Sipil pada tanggal 17 Agustus 1926 di Ordnaming Angkola and Spirok, dibentuklah Gewestelijk en Plannend Badan, semacam dewan yang anggotanya mewakili berbagai golongan. Sebelum masa Malaysia terjadi, faktanya perkebunan karet yang berada di Batang Toru ini sangat menguntungkan kolonial Belanda dikarenakan dapat membangkitkan perekonomian Belanda di Eropa. Dan perkebunan karet ini sangat-sangat laku komoditasnya di Eropa sana. Hasil dari komoditi perkebunan di Hapesong ini akan dibawa ke Batang Toru, terus dibawa ke Padang Sidimpuan dan akan dibawakan ke Batavia dan langsung ke negeri Belanda, supaya komoditas ini akan dijual di pasaran Eropa.